pemerintahan kami baik-baik saja, kabinet bekerja baik, kami bekerja kompak. Nyatanya seperti itu. Jadi Presiden Prabowo sesungguhnya menghadapi musuh di dalam selimut di kabinetnya. Ini yang harus diurai. To the point aja. Artinya kan ini berpacu dengan waktu ya Pak? Iya. Saya nggak tahu apakah respon masyarakat seperti apa ketika tuntutan mereka juga mereka masih menilai ya. Iya. Terutama kalau kita lihat di media sosial gitu ya. Anak-anak muda itu juga begitu kritisnya gitu. Iya. Nah ini kira-kira dimulai dari mana dulu nih Pak? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo untuk mengembalikan kepercayaan publik dulu? Apakah dari sisi hukum atau dari sisi ekonomi yang tadi juga disebut masalah ekonomi juga banyak betul. tadi ya. Apakah memang bisa dilakukan secara serentak gitu? Perubahannya momentum di 20 Oktober? Atau lebih cepat dari itu gitu? Ya saya kira begini, kalau ingin demo berhenti, kita tidak bisa menghentikan demo tanpa kemudian penyebabnya diatasi. Ya pertama menurut saya, hormati kedaulatan tertinggi rakyat itu. Ya contohnya misalnya, hak reshuffle terhadap anggota DPR, rakyat juga perlu mendapatkan kesempatan untuk memberikan saran. Karena itu kan wakil rakyat, bukan PAW dan segala macam hak partai politik. Nah itu satu. Kemudian hormati konstitusi rakyat. Ya, seperti rakyat berhak menuntut pemerintah, menuntut parlemen apabila mereka dianggap kinerjanya tidak sesuai. Itu kan hak konstitusi. Jadi demo itu kan konstitusi. Nah, kemudian juga hormati imunitas konstitusional rakyat. Jadi jangan ketika rakyat mengkritik, harusnya kan harus bisa dibedakan kemarin. Aksi massa dengan aksi perusuh itu beda. Nah, kita harus bisa kemudian menyelami itu. Kegagalan polisi dalam menangani aksi unjuk rasa berbuntut itu tidak profesional, akhirnya ada driver ojol terlindas walaupun tidak sengaja. Tapi itu harus bentuk pertanggungjawaban, tidak profesional. Selama ini beberapa kasus seperti kasus di Bawaslu, Kanjuruhan, seratusan, tidak ada yang bertanggung jawab. Justru Kapoldanya naik pangkat segala macam. Kemudian Kapolrinya juga masih menjabat. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi menurut saya tidak layak. Seharusnya ini udah dicopot lama kasus Listio Sigit Prabowo ini. Nggak bisa. Jadi kita itu ini jabatan betul-betul amanat. Bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari kalau kemudian tidak mampu. Kenapa ini harus diperpanjang? Kemudian juga yaitu tadi. Hak recall itu kalau bisa rakyat juga dihidupkan lagi, rakyat dilibatkan. Seperti kita juga bisa nilai, oh itu nggak layak, itu nggak layak. Jadi sistem politik, sistem pemilu itu juga harus dirombak total. Ya betul, jangan misalnya tahapan. Kita sebelum jadi Pemda tentu pernah jadi redaktur pelaksana, redaktur, reporter, dan bawa dari tahapan itu. Nah ini anggota DPR juga harus perhatikan, kalau bisa dia menjadi anggota DPRD dulu gitu kan, ya ada kabupaten, kota, naik provinsi, naik. Jadi jenjangnya ada, jangan tiba-tiba modal cuap-cuap, lucu-lucuan menjadi anggota DPR, begitu ada kasus ini, bagaimana uya-kuya juga menganggap ini sebagai lelucon, seperti itu. Nah artis-artis yang kemudian menjadi pejabat publik, itu kan juga harusnya juga artinya diperhatikan, jangan hanya melihat kemampuan dia menggait massa. Kalau kita aja sekarang bagaimana pekerjaan ada status-status tingkat syarat pendidikan, saya menyarankan untuk anggota DPR juga itu syaratnya S2 menurut saya, bukan lagi S1. Begitu juga Presiden. TOEFL-nya harus bagus karena dia mewakili negara, jangan kemudian nanti dia di forum-forum internasional dia tidak mampu. Untuk berbahasa Inggris saja tidak mampu. Loh, kita jadi wartawan juga seleksinya luar biasa, ada tes TOEFL dan segala macam, tes kesehatan. Nah ini yang menurut saya seleksi untuk menjadi pejabat publik harusnya keras gitu, bukan asal-asalan kemudian bisa meraih suara sebanyak-banyaknya.
Kemudian tentu saja di dalam kasus ini kita tidak sepakat ada penjarahan, ada pembakaran, itu memang harus ditindak tegas itu. Tapi apinya itu juga harus dijawab oleh pemerintah, akar masalahnya, bukan dibiarkan. Kalau tidak, ini akan menyebar kemana-mana. Ini menurut saya kalau tidak dihentikan, ini sampai Oktober ini akan terus berlanjut seperti yang diperkirakan. Ini akan meledak. Nah, Presiden Prabowo juga jangan kemudian merasa bahwa dia mendapatkan dukungan 80%. Kita tidak lagi harus percaya pada lembaga-lembaga survei, karena nyatanya seperti ini. Itu juga kemudian seperti menindakbobokkan Presiden, bahwa dia merasa dapat dukungan. Presiden juga tidak lagi bisa bilang, pemerintahan kami baik-baik saja, kabinet bekerja baik, kami bekerja kompak. Nyatanya seperti itu. Jadi Presiden Prabowo sesungguhnya menghadapi musuh di dalam selimut di kabinetnya. Ini yang harus diurai. Oke, Pak, kira-kira musuh dalam selimut tadi, Bapak tadi juga sempat menyinggung ada berapa? Lebih 50% ya dari yang sekarang berkuasa. Sisa yang lama. Sisa yang lama itu. Kalau boleh Bapak, menurut Bapak itu yang kemarin kira-kira ikut atau mungkin langsung atau tidak langsung dalam apa sih saya nyebut ontran-ontran inilah kehebohan kemarin itu, kira-kira berapa orang Pak menurut Bapak? Bapak sempat ngelihat itu nggak Pak, si A kayaknya ikut terlibat, si B ikut terlibat itu? Ikut terlibat apa? Ini mengkondisikan lah mungkin bahasa ininya. Ada nggak Pak musuh dalam selimut itu? Iya, saya kira begini ya, partai politik pasti punya kepentingan. Kepentingannya adalah merebut kekuasaan. Jadi sesungguhnya musuh dalam selimut itu adalah di koalisi pemerintahan itu sendiri. Jadi mereka punya kepentingan yang sama. Oke, dia sepertinya di depan menggunakan politik dua muka menurut saya. Jadi di depan Prabowo iya, di belakangnya punya kepentingan yang lain. Menurut saya ini harus tegas, harus jelas loyalitasnya kemana. Prabowo harus berani. Nah, ini kompromi-kompromi politik terhadap rejim yang lama menurut saya harus dibatasi. Sampai kapan? Oke, sampai 1 tahun. Publik masih bisa memahami. Kalau terus-menerus, termasuk dengan kroni dan oligarki lama, itu harus dibatasi. Kalau tidak, mereka akan menikam Prabowo di balik selimut itu. Oke, berarti artinya kemarin ulah-ulah oknum DPR itu kan ternyata banyak juga yang dari anggota koalisi kan? Berarti jadi warning ya berarti ya? Betul. Jadi tidak bisa dikendalikan. Nah, kalau di DPR kan kalau kita lihat isunya, isunya terlalu banyak ya. Anda harus lihat pada demo 25 Agustus kebetulan juga Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengirimkan surat lagi. Di poin ke-8 itu kan pemakzulan Gibran ya. Ini memang yang seperti saya bilang, DPR dianggap tidak mewakili rakyat. Kok mereka tidak pernah bisa diterima? Mereka orang-orang selesai dengan dirinya. Mereka punya hak sebagai rakyat. Mereka bekas pejuang yang jiwa raganya dipertaruhkan. Apa sih susahnya untuk menerima mereka dan segala macam. Belum lagi kemudian ada tuntutan turunkan ketua DPR, bubarkan DPR dan lain-lain. Jadi fokusnya menjadi ke situ. Jadi menurut saya terlalu banyak kepentingan termasuk geopolitik di mana ada pertarungan antara Cina yang diberikan kesempatan luar biasa era Jokowi misalnya, tentu saja khawatir kehilangan di masa Prabowo Subianto. Dan Amerika juga tentu berkepentingan supaya jangan Cina lagi. Ya gua dong, giliran gua. Kira-kira artinya ada pertarungan kepentingan internasional yang juga ingin masuk ke Indonesia. Kita tahu ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 kita tahun 2002, mereka berkepentingan Indonesia menjadi liberalis dan lain-lain. Jadi masuk akal kalau ada kepentingan asing lewat proksinya di Indonesia untuk membuat kerusuhan di mana-mana. Selain tentunya ada konflik elit kepolisian, konflik elit pemerintahan, konflik elit di parlemen, semuanya menjadi satu, berkelindan di situ dan
rakyat lagi-lagi menjadi korban. Karena di dalam revolusi anak kandung menjadi korban. Kita tidak ingin rakyat menjadi korban di dalam upaya perubahan menjadi lebih baik ini.